Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Maira, NIM 2020143552, kelas 4N PGSD MK Pendidikan Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar, sistem dan metode, kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprahasajaan hidup, perkembangan jasa, karsa dan karya. Yang pertama, kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. Pengertian kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Adapun tujuan kesukarelaan, agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati tanpa pamrih, tanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Janji dan ketentuan moral disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, upaya memberi pengalaman simpel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan dan anggota gotong royong. Selanjutnya, sistem beregu dan tanda kecakapan. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu, perlu kita telah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 anggota. Adapun manfaat sistem regu. Dengan menggunakan sistem beregu akan diperoleh manfaat antara lain: yang pertama, memberi kesepakatan akseptor didik, mengembangkan jiwa kepemimpinannya. 2. Mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. Yang ketiga, mempermudah menggerakkan akseptor didik. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang keempat, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik. Yang kelima, memberi kesepakatan akseptor didik untuk melatih hidup. Dan yang terakhir, bermasyarakat gotong royong kerjasama tentang rasa. Selanjutnya, sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikarenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka.
dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka memutuskan syarat-syarat kecakapan umum dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. TKU untuk pramuka siaga. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum terbentuk jajar jenjang dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 5 cm, berwarna hijau renta dengan memiringan 300 ke atas. TKU untuk pramuka penggalang. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum terbentuk abjad 5 lurus dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 4,5 cm, berwarna dasar merah, berbentuk sudut 120 derajat. Permainan pendidikan. Pesan rahasia. Semua akselerator berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akselerator harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Yang kedua, isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu, setiap akselerator harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Yang ketiga, bau dan harum. Pembina harus menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Selanjutnya, kesesuaian jiwa keprasahajaan hidup. Persesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itu, maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Yang pertama, siaga untuk usia 7-10 tahun. Yang kedua, penggalang anak umur 11-15 tahun. Yang ketiga, penegak pemuda umur 16-20 tahun. Dan yang terakhir, pandega pemuda dewasa umur 21-25 tahun. Keprahasajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan atau kemungkinan yang luas untuk menggelembeng diri, sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimana juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesejahteraan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Selanjutnya, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa itu perasaan, karsa niat atau kemauan, karya perbuatan yang membuahkan hasil. Dalam pramuka, perkembangan cipta rasa dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nanti dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna
cipta rasa dan karsa termasuk dalam Dasa Dharma Pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung Dasa Dharma Pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.